sobat-sobat Imut, kembali lagi bareng kita di channel Imut. Kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber yang cantik. Beliau berprofesi sebagai guru. Aku sebagai pewawancara. Aku sebagai penulis naskah. Aku sebagai kameramen. Penasaran gak ya? Ikutin kami yuk. Check it out. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Boleh minta waktunya untuk diwawancarai? Boleh. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, siapa nama lengkap Ibu? Nama saya Krisani Atta Prawesi. Pertanyaan kedua, di mana tempat tanggal lahir Ibu? Saya lahir di Semarang 21 Juli 2000. Pertanyaan ketiga, apa hobi yang ketika Ibu waktu kecil? Kalau saya itu, saya dulu ikut taekwondo. Saya juga ikut les berenang. Jadi lama-lama jadi hobi. Terus cita-cita saya sebenarnya waktu itu ingin menjadi insinyur pertambangan. Apa yang mendorong Ibu sehingga sekarang menjadi seorang guru? Dorongan terbesar saya datang dari kesadaran bahwa pendidikan adalah kunci dari semuanya. Meskipun cita-cita awal saya bukan menjadi guru, namun melalui profesi guru, saya bisa secara langsung berkontribusi dan membentuk karakter anak-anak. Berapa lama Ibu menjalani profesi sebagai guru? Saya sejak tahun 2022 berarti sudah 3 tahun ini, jalan baru 3 tahun. Metode apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran? Saya biasanya menggunakan metode yang variatif sih dan selalu berpusat pada anak-anak atau student center. Kayak project based learning, memberikan project anak-anak, terus diskusi dan kelompok supaya ada pengembangan dari masing-masing individu. Bagaimana cara Ibu memotivasi siswa yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran? Biasanya saya menggunakan dulu pendekatan personalis secara personal. Setelah itu baru saya mencari tahu anak itu hobinya apa, kesukaannya apa, suka bermain apa, di rumah kegiatan bagaimana. Baru nanti saya kaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Misalnya anak suka bermain game. Nah, selama pembelajaran saya beri materi dan beri pertanyaan melalui game. Ada word wall, terus ada game melalui HP. Melalui pengamatan Ibu, bagaimana cara efektif agar materi pembelajaran bisa terserap dengan baik oleh siswa? Menurut saya dilakukan secara kontekstual dan pembelajaran secara berulang. Jadi setelah pembelajaran biasanya saya kan saat ini sudah saya bagi kelompok nih sesuai suku. Bagi siswa yang belum bisa, saya beri nama beliau warga. Bagi teman-temannya yang bisa, saya kasih nama kepala suku. Jadi kepala suku itu bertanggung jawab terhadap warganya. Jadi kalau nanti warganya bisa setelah pembelajaran, entah waktu istirahat, entah pulang sekolah, nanti belajar bersama dan penanggung jawabnya kepala suku. Hukuman apa yang Ibu berikan pada anak yang tidak aktif di kelas? Kalau saya biasanya menggunakan hukuman yang konsekuensi yang edukatif daripada hukuman yang merendahkan, yang memarahinya. Soalnya konsekuensinya juga harus relevan kan. Misalnya ada anak yang mengganggu temannya, terus saya beri hukuman untuk merapikan kelas seharian, misalnya habis pelajaran pertama terus istirahat pertama. Nah itu nanti anak saya minta untuk membersihkan kelas, nanti istirahat kedua juga begitu. Apa tantangan terbesar yang Ibu alami selama mengajar? Tantangan terbesar saat ini menurut saya menjaga relevansi pendidikan
di era digital, di era gadget yang semakin banyak berita menyebar cepat dan banyak berita hoax yang gampang banget tersebar. Nah, itu menurut saya gimana sih cara kita membuat, kita sebagai guru membuat proses pembelajaran tetap menarik anak-anak, relevan, terus jadi anak-anak lebih paham tapi bukan menghafalkan. Itu tantangan saya. Apa momen paling berkesan selama kamu itu sebagai guru? Saya pernah ketemu alumni yang sudah lulus SMP, lulus SD, sekarang SMP. Itu mereka tuh selalu bilang, Miss, makasih ya. Kalau kemarin kalau nggak karena Miss Tata, mungkin saya sudah nggak tahu nanti di SMP gimana. Terus pernah juga anak yang dibully minta tolong saya waktu masih sekolah, itu dia juga setelah lulus bilang terima kasih karena berkat bimbingan Miss Tata, bagaimana cara terbuka dengan orang-orang. Mereka sekarang jadi punya teman di sekolah SMP-nya. Itu menurut saya sih berkesan ya, karena kan sampai sudah lulus dia masih ingat saya. Sebagai seorang pendidik, apa harapan, visi dan misi Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Kalau harapan saya sih melihat Indonesia menghasilkan generasi yang berkarakteristik kuat, realistis, berpikir kritis, bukan hanya menghafalkan tapi juga paham. Cara misalnya kayak cara membuka bungkus makanan kan ada berbagai cara, bisa disobek, bisa digunting. Nah, saya bukan mau membuat anak itu jadi ngapalin, oh iya deh cara buka bungkus makanan harus pakai gunting. Enggak, anak bisa mengeksplor sendiri selain menggunakan gunting. Itu contoh aja, bukan dari segi pelajaran. Apa pesan dan nasihat Ibu untuk kami generasi muda terkait dengan pentingnya pendidikan? Menurut saya pendidikan itu bukan hanya tentang gelar, bukan tentang hanya aku sudah lulus SD dan ke SMP, habis ini SMA, habis itu lulus kuliah dapat gelar, tetapi tentang pembangunan jati diri. Misalnya kalau SD kita kelas 1, 2, 3 masih anak-anak banget, dari cara mewarnai juga masih anak-anak banget, tapi kan setelah kelas 4, 5 ada perkembangan nggak? Ada dewasa. Nah itu di dunia yang terus berubah, ijazah itu sekarang kadang nggak ada nilainya. Terus jadi kita tetap harus punya kemauan buat belajar. Jadi nggak cuma berhenti ijazah itu saja. Sebagai penutup pertanyaan, minta kata-kata hari ini. Oke, tumbuhlah dengan akar yang kuat, supaya nanti kalau ada badai, ada hujan, angin topan, kalian tetap berdiri kokoh. Terima kasih Bu Tata atas kesediaan waktu untuk diwawancarai. Kami sangat menghargainya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk nasihat dan motivasinya. Semoga Bu Tata menjadi pendidik yang sukses dalam edukasinya, membawa generasi muda yang berkualitas baik dari segi akhlak maupun intelektual. Semangat Bu Tata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Ini kenang-kenangan dari kami. Iya. Semoga berkenan ya. Terima kasih. Terima kasih.